kita bedah tajwid surah Al-Fatihah per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Baik, kita akan mulai bahas, kita mulai bedah insya Allah. Huruf yang pertama yang akan kita bahas di surah Al-Fatihah, ya, ini surah Al-Fatihah ini penting kita pelajari. Kenapa? Karena dia menjadi rukun dalam sholat. Ya, la sholata bima lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Ya, tidak ada sholat kalau kita tidak membaca Al-Fatihah. Tidak membaca Al-Fatihah di sini adalah bukan hanya sekedar tidak dilafalkan surah Al-Fatihahnya secara full, tapi tidak disempurnakan pelafalannya, apalagi yang salahnya ini adalah kesalahan yang besar. Nah, bisa jadi sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena Al-Fatihahnya tak kita sempurnakan. Maka salah satu pemantik awal akhirnya saya pengen belajar baca Quran itu dari surah Al-Fatihah dulu. Kenapa? Karena sholat itu 5 waktu. Kita tadi subuh sholat 5 waktu. Pertaruhannya Al-Fatihah. Nanti zuhur ketemu lagi sholat. Makanya Al-Fatihah ini adalah surah yang senantiasa selalu harus kita latih. Tidak boleh tidak. Sebagai bentuk ikhtiar kita menyempurnakan Al-Fatihah kita. Ya, sebagai ikhtiar kita untuk menyempurnakan Al-Fatihah kita, teman-teman sekalian. Ya. Oke. Sip. Kita mulai dari bahasan yang pertama, ya. Huruf yang pertama pada basmalah yaitu huruf ba. Maaf ya. Nih, ini huruf ba. Ya, jadi huruf pertama pada pada kalimat basmalah adalah huruf ba. Ya, kalau titik satunya di atas itu huruf ba. Kalau titik satunya di atas itu namanya huruf nun. Kalau yang begini, nah, titik satunya di atas itu namanya nun. Tapi ini titik satunya di bawah. Berarti ini adalah huruf ba. Oke. Nah, huruf ba itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Ya, jadi insya Allah huruf ba ini nggak akan terlalu sulit untuk kita latih. Kenapa? Karena sering kita lafalkan. Ya, gitu. Oke. Bentar ya. Jadi melafalkan huruf ba persis sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Ya. Namun yang harus kita perhatikan, teman-teman sekalian, huruf ba itu jangan sampai teman-teman lafalkan huruf ba, bibirnya terlalu dilipat seperti ini. Ba. Ya. Ba. Enggak, tapi cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah, ya. Oke. Sentuhkan bibir atas, bibir bawah. Ba, selesai. Babi bu ab. Babi bu ab. Jangan sampai terlalu dilipat. Babi bu ab. Nah, jangan. Banyak di antara kita yang melafalkan ba, bibirnya dilipat seperti itu. Tidak ya. Ba, cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah, beres. Ba, selesai. Ya. Sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian, ya. Nah, huruf ba dilafalkan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, ya, pada kalimat basmalah ini huruf ba-nya berharokat apa? Nih, ba-nya berharokat baris bawah. Ya, ba-nya berharokat baris bawah. Maka kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya ada baris bawah seperti ini disebut dengan harokat kasroh. Ya, namanya adalah harokat kasroh. Sepakat ya? Betul nggak? Namanya harokat kasroh. Ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i. Ya. Maka huruf ba-nya tentu nggak kita baca ba lagi, tidak dengan vokal a. Kenapa? Karena harokatnya bukan fathah. Lalu dia nggak dibaca bu juga, berharokat simpul angka 9, ya, berharokat bervokalkan u. Tidak. Kenapa? Karena dia tidak berharokat dhammah. Tapi dia dibaca bi. Kenapa? Karena dia berharokat kasroh. Semua huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris bawah itu harokat kasroh dibaca dengan vokal i. Ya. Nah, kalau teman-teman melihat ada huruf hijaiyah apapun yang dia bervokalkan i, cara penyempurnaan pelafalannya dengan cara R, RB, lalu ATL. Waduh, RRB ATL. Sekarang baru, bukan hanya RRB aja, tapi RRB ATL.
RRB itu apa? RRB itu artinya rendahkan rahang bawah. ATL itu bukan ayam tulang lunak, bukan. Angkat tengah lidah. Jadi biar si vokal I-nya ini sempurna nih, biar si vokal I-nya sempurna, ya, harokat kasroh itu vokal I-nya akan sempurna, ya. Jika apa? Jika kita lafalkan wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Cara untuk menyempurnakan harokat kasroh, huruf yang bervokalkan I, itu dilafalkan dengan merendahkan rahang bawah kita. Contoh, misalnya tadi di sini adalah huruf ba kasroh. Maka jangan sampai kita lafalkan hanya bi, cuman mingkem-mingkem doang. Bi, atau cengar-cengir senyum-senyum. Bi, tidak. Tapi sandaran huruf berharokat kasroh itu bertumpu atau bersandar pada rahang bawah kita yang kita rendahkan, terlihat dari bibir bawah kita yang menurun ke arah bawah. Contoh, bi, 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 ya, paham ya? Jadi direndahkan rahang bawahnya. Oke, selain direndahkan rahang bawah, kita punya istilah baru ya. Semakin kita belajar maka akan terus ada update pasti. Apa itu? ATL. Apa itu ATL? Angkat tengah lidah. Kalau teman-teman ingin lebih menyempurnakan vokal I-nya, ya. Oke, dia terlalu kecil deh. Tiktok studionya lagi. Ya. Nah, kalau teman-teman ingin menyempurnakan vokal I-nya lagi, maka ditambahkan dengan ATL. ATL itu apa? ATL itu tengah lidah kita mengarah ke langit-langit. Jadi selain dia direndahkan rahang bawah, bi, lalu diangkat tengah lidahnya ke atas. Nah, itu vokal I-nya makin clear. Bi, 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 bi. Cobain deh. Teman-teman lafalkan vokal I, lalu angkat tengah lidah teman-teman. Bi, 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 bi. Keluar vokal I-nya lebih jelas pasti. Kalau kemarin yang kita jelaskan kan baru rendahkan rahang bawah saja. Tapi ketika saya bermulazamah, ketika saya talaki, bukan hanya cukup rendahkan rahang bawah, gitu katanya. Tapi angkat tengah lidah kita. Bi, bi, bi. Bisa diikuti? Bisa diikuti nggak teman-teman dari rumah? Coba dipraktekkan. Rendahkan rahang bawah, tapi diangkat tengah lidahnya. Sli, sli, pli, pli. Li, bi, si, ti. Ya, bisa Ustadz. Alhamdulillah. Ya, bisa ya. Nah, bisa pasti bisa. Karena insya Allah nggak terlalu sulit. Terlalu sulit ngangkat tengah lidah itu nggak sulit kok. Tinggal diangkat aja tengah lidah ke atas. Bi, udah gampang. Ya, oke, sip. Istilah beda lagi. Kalau istilah itu bukan tengah lidah. Kalau istilah ini mah tengah lidah beda lagi. Kalau istilah PLN pangkal lidah naik beda lagi. Ya beda. Ini ATL angkat tengah lidah. Beda bukan istilah, beda. Ya. Lanjut ya. Nah, jadi kalau teman-teman sekali lagi ingin menyempurnakan harokat kasroh vokal I, rendahkan rahang bawah sambil angkat tengah lidah. Ya. Nah, lanjut lagi teman-teman sekalian. Sudah ya? Sip. Kita lanjutkan kembali ya. Ini kita lagi bahas surah Al-Fatihah nih ya, teman-teman. Yuk, lanjut lagi. Selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf apa ini namanya? Huruf apa ini? Namanya adalah huruf sin. Nah, apa? Huruf sin. Teman-teman harus tahu nama aslinya ya. Nah, oke ya. Nama aslinya adalah huruf sin. Ya, nama aslinya huruf sin. Jadi ketika teman-teman saya tanya ini huruf apa, teman-teman jangan sampai ada yang menjawab ini huruf sa. Ya, ini namanya huruf sin. Huruf sin dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Persis banget. Huruf sin itu dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Ya, contohnya sapi, sisir, susu itu sin persis. Ya, oke. Nah, sinnya di sini dalam kondisi apa nih? Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada tanda petik macam ini namanya adalah tanda, kalau di kita sering disebut dengan tanda mati, tapi dalam kaidah tajwid disebutnya dengan tanda sukun. Tanda sukun. Ya, baca yang bilang ini dengan tanda mati, boleh nggak kita sebut dengan sin mati? Ya, boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau teman-teman bertalaki sama syekh,
sama masyayikh, bahasanya adalah ini adalah sin mati. Bisa jadi teman-teman disalahkan. Ya, gitu. Karena apa itu mati? Ya, nama kaidah tajwidnya adalah sukun. Ya, sin sukun. Tapi boleh nggak kalau kita belajar kita sebut sin mati? Ya boleh-boleh saja. Maaf, muskilah, nggak masalah. Ya, maksudnya sukun itu apa? Oke, maksudnya sukun itu artinya adalah diam, diam. Ya, diam itu apa? Diam rahangnya. Jadi ketika kita melafalkan sin sukun, ya, itu diam rahang kita. Atau ketika kita melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang dalam kondisi sukun, pasti rahangnya diam. Contohnya sin sukun, diam kan rahangnya, atau tak sukun, atau fa sukun. Berbeda ketika kita melafalkan huruf yang berharokat, harokat bergerak dia. Sa, si, su, tuh bergerak a, i, u kan. Tapi kalau dalam kondisi sukun dia diam. S, bis, diam. Nah itulah sukun. Itulah sukun teman-teman sekalian. Oke? Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke. Nah, berarti sinnya dalam kondisi diam, tidak berharokat alias sukun. Sin sukun. Maka ketika kita lafalkan, dia nggak keluar bunyi vokal a, i, u-nya. Ya, cukup dibaca s, bi tambah s, bis, gitu ya. Oke? Bismi, bismi, bismi. Nah, ketika dia dalam kondisi sukun, pastikan ya sifat dia punya sifat namanya sofir. Sofir itu artinya adalah berdesis. Pastikan desisan huruf sin ini terus mengalir. Pastikan desisan huruf sin ini terus mengalir sampai dia melafalkan huruf berikutnya, yaitu huruf mim. Contoh, bismi. Pastikan terus mengalir, tidak terputus, tidak memantul. Ya, bismi. Lagi, bismi. Lagi, bismi. Terus mengalir. Ya, sekali lagi, bismi. Diikuti, bismi. Jangan sampai kesalahan yang sering kali terjadi melafalkan sin sukun itu dilafalkan dia memantul. Contoh, bismillah, bismillah, nggak boleh, cukup bismi, bismi, bismi. Yang kedua, jangan sampai juga bunyi s-nya itu, desisan s-nya itu terputus. Contoh, bismillahi, bismillahi. Antara s dengan mi tidak boleh ada jeda hening. Bismillahi, tapi terus mengalir. Bismi, bismi, bismi. Ya, paham sampai sini? Coba ya kita cek dulu teman-teman. Di antara 1000 orang, saya pengen nanya dulu, siapa yang di sini ngerasain ada manfaat dalam live ini? Boleh komen dulu. Coba ya. Siapa di antara teman-teman 1000 orang yang nonton loh, Masya Allah. Siapa yang ngerasa ada manfaat di live ini? Saya. Siapa yang belum share? Kalau ngerasa ada manfaat, itu semua dari Allah. Ya, yuk yang belum share, pengen pahala jariah, ajakin minimal 1 grup saja. Silahkan. Di pojok kanan bawah ada fitur tanda panah. Tuh, itu tombol yang bisa menjadi pahala jariah buat teman-teman. Di-share dulu ke grupnya masing-masing. Silahkan. Kita lanjutkan pembahasan seperti ini. Per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Silahkan dibantu share dan tap share-nya dulu minimal. Lalu tap-tap layar setelah share. Silahkan. Diajak grup keluarganya minimal. Kalau ada grup sohib-sohibnya, sahabat-sahabatnya, di-share, diajak. Jangan malu, jangan segan, jangan jangan ragu. Ya, mengajak ke dalam kebaikan tuh Masya Allah teman-teman. Yang gak kelihatan sekarang pahala jariahnya. Kalau nanti itu pahala itu berbentuk, teman-teman sekarang yang share itu nggak cuma 1 orang 2 orang teman-teman. Ya, gitu. Sudah? Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Barakallahu fikum. Semoga teman-teman yang sudah mengikhtiarkan jempol-jempolnya ikut share. Oh, pahala jariah buat teman-teman. Ya, terima kasih. Sip. Kita lanjutkan kembali. Ya.
Bismi. Jadi sudah ya. Jadi dia harus berdesis. Ya. Dia harus berdesis teman-teman sekalian ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kembali. Oke. Kita hapus dulu ya. Yang sini udah kita bahas huruf sinnya ya. Lalu kita masuk ke huruf mim. Ya. Huruf mim pun sama. Ini kita gak akan terlalu banyak bahas. Kenapa? Karena senatural seperti teman-teman melafalkan huruf M. Ya. Seperti teman-teman melafalkan huruf M alfabet, sudah selesai. Gak perlu ribet-ribet. Ya. Oke. Nah, huruf mim sekali lagi dilafalkan persis seperti melafalkan huruf M. Ya, cuman lagi-lagi himbauan untuk teman-teman ketika melafalkan huruf mim, himbauannya sama, jangan sama seperti huruf ba. Jangan sampai bibirnya terlalu dilipat ketika melafalkan huruf mim. Contohnya mamimu am. Nah, masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf mim, bibirnya dilafalkan seperti ini. Mamimu am. Mamimu am. Jangan ya, itu keliru. Oke? Sip, kita lanjutkan kembali. Cukup biasa saja bibirnya, jangan dilipat-lipat. Mimnya sama, dia berharokat baris bawah, namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang berbaris bawah, namanya harokat kasroh, harus dibaca dengan vokal i. Maka mimnya nggak dibaca ma, kenapa? Karena bukan berharokat fathah. Mimnya nggak dibaca mu, kenapa? Karena dia tidak berharokat dhammah, tapi mimnya berharokat baris bawah kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i. Mi. Oke. Nah, sempurnanya harokat kasroh tadi dengan cara apa? Jadi, kalau teman-teman ketika melafalkan harokat kasroh, vokal i-nya pengen sempurna, itu dilafalkan dengan cara B A T L. B A T L. B rendahkan rahang bawah, ATL adalah angkat tengah lidah. Ya, contohnya seperti ini. Jadi kalau vokal i keluar, itu bukan hanya dilafalkan asal cengar-cengir senyum-senyum seperti ini. Mi, atau apalagi cuman mingkem-mingkem doang. Mi. Nah, enggak. Tapi direndahkan rahang bawah kita, mi, sambil diangkat tengah lidah kita ke arah langit-langit. Mi. Nah, jadi sekarang bukan hanya rendahkan rahang bawah saja, tapi rendahkan rahang bawah ATL, angkat tengah lidah. Jadi rahang bawah kita merendah ke bawah, bi, sambil diangkat tengah lidah ke arah langit-langit. Jadinya bunyi vokal i-nya bakal clear banget. Bi, i, ti, fi, dicobain ya. Oke, jadi dua. Kalau pengen menyempurnakan harokat kasroh sekarang, bukan hanya rendahkan rahang bawah, tapi angkat tengah lidah. Ya. Oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Coba jelas, 1.400 orang. Yo, semangat. Bantu tap-tap layar dan share-nya teman-teman sekalian ya. Insyaallah. Bismillah. Ya, kita dakwah bareng-bareng. Kita siarkan konten Quran bareng-bareng, ya. Lanjut lagi. Ya. Bismi. Nah, ini beberapa catatan ketika teman-teman melafalkan huruf mim kasroh. Pada ini kita lagi bahas Al-Fatihah ya. Ini kita lagi bahas Al-Fatihah nih, ya. Oke, lanjut lagi dari mi, kita langsung masuk ke huruf ke huruf lam. Ya. Oke, ke huruf lam, millah, ada alif lam syamsiah di sini. Ya, makanya dia diloncat di sini langsung ke huruf yang ada tanda tasydidnya. Nah, itu tanda dari alif lam syamsiah. Ya. Bismil. Nah, masuk ke huruf apa nih? Masuk ke huruf apa ini yang warna hijau nih? Ini huruf apa ini? Ini huruf lam. Ya. Ada alif lam syamsiah di sini. Masuk ke lamnya langsung karena ada tanda tasydid. Itu alif lam syamsiah atau sering kita sebut dengan idgham syamsi. Nah, di sini langsung masuk ke huruf apa? Langsung masuk ke huruf lamnya. Makanya kita langsung masuk dari sini. Bismil. Nah, langsung masuk. Mil. Lagi. Bismil.
Bismillahi. Nah, begitu. Langsung masuk ke huruf lamnya. Ya. Nah, di sini yang teman-teman harus perhatikan, ya. Ini namanya tadi sudah kita sepakat bahwasanya dia adalah huruf lam. Namanya adalah huruf lam, bukan huruf la ya. Di huruf hijaiyah tidak ada yang namanya huruf la. Ini namanya huruf lam. Sekarang, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam ini masih sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Boleh komen. Siapa yang masih membayangkan bahwasannya huruf lam itu ya huruf L? Ada nggak? Coba komen ya. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf lam hijaiyah ini ya sudah lafalkan saja sama seperti huruf L? Ternyata tidak, sahabatku sekalian, ya. Oke. Huruf lam dengan huruf L itu berbeda, ya. Saya contohkan pelafalannya, saya perlihatkan, bahkan saya zoom seperti ini biar teman-teman bisa membedakan mana huruf lam, mana huruf L. Sebelum kita bahas, sekali lagi, 1.400 orang memandang di sini, jangan sampai teman-teman hanya nongol belum sempat untuk share minimal satu grup, minimal ke grup keluarga. Ya, biar apa? Biar dapat ilmu tapi dapat pahala jariah di saat yang sama. Jangan sampai teman-teman masuk ke konten-konten ngaji tapi belum minimal satu grup teman-teman share. Di pojok kanan bawah ada tanda panah. Jika berkenan silahkan share dulu. Ya, saya tunggu 5 detik. 5, ayo. 4, 3, 2, 1. Selamat teman-teman yang sudah mengikhtiarkan jempolnya minimal share ke satu grup. Insya Allah jadi pahala jariah, ya. Barakallahu fikum. Lanjutkan lagi. Jadi apa bedanya antara huruf lam hijaiyah dengan huruf L pada abjad alfabet? Oke. Biasanya kalau kita melafalkan huruf L, yang kita sentuhkan itu hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Contohnya seperti ini. Al, 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 al. Kalau L biasanya dilafalkan seperti itu. Yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Sekali lagi. Allah, Allah. Nah, itu huruf L. Tapi, apakah huruf lam dilafalkan serupa sebagaimana tadi kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ternyata tidak. Huruf lam itu dilafalkan seperti apa? Wallamu adna halimun tahaha. Lam itu dilafalkan seperti ini. Kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Perhatikan baik-baik. Nah, huruf huruf lam itu disentuhkan caranya dengan cara apa? Dengan cara ini kita ibaratkan lidah kita. Nah, huruf lam itu dilafalkan walam muadina halimun tahaha. Dia keluar dari samping lidah kita, ya, ini samping lidah, tapi bukan seluruh samping lidahnya. Tapi samping lidah depan yang kanan, perhatikan baik-baik. Samping lidah depan yang kanan dan samping lidah depan yang kiri, keduanya nih menyusur sampai ke ujung lidah, diangkat dan disentuhkan ke langit-langit. Maka alhasil, contohnya seperti ini huruf lam. Allah, 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 Allah. Bukan Allah, Allah. Kalau yang nempel hanya bagian ujung akhir lidah saja, itu bukan lam. Karena lam tidak hanya menyentuhkan ujung akhir lidah saja. Sekali lagi, huruf lam tidak hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Tapi huruf lam dilafalkan tadi, samping lidah kiri kanan bagian depannya menyusul sampai ke ujung lidah ikut nempel. Maka dia akan terlihat lebih penuh yang nempel. Contoh, Allah. Bedakan dengan L. Al. Dengan lam, Allah. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Bisa difahami nggak? Bisa difahami? Jelas sampai sini? Ya, kita lanjutkan kembali ya. Barakallahu fikum. Oke. Ya, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Maaf. Ya Allah ya, Insya Allah. Oke, kita lanjutkan. Aduh. Oke. Bismillah. Nah, jadi bukan mil. Ya. Oke. Sip. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah,
Bismillah. Nah, sekarang lamnya di atasnya, maaf, kita jangan dihapus dulu deh. Jadi kita sudah bahas beda ya antara huruf lam dengan huruf L pada abjad alfabet. Nah, sekarang kita akan jelaskan kembali. Ya, kita hapus dulu. Kita hapus dulu sebentar. Nah, lamnya di sini dia berharokat baris atas. Baris atasnya tapi tegak. Sering kita bahas fathah tegak. Capek ya Ustaz, capek kalau dibilang capek mah capek teman-teman. Ya, gitu. Harus begadang, ada yang harus dikerjain dulu. Ya, pagi harus live ya, nemenin teman-teman. Capek nggak capek, ngomong 2 jam nggak berhenti, capek teman-teman. Ya, tapi kan pahalanya buat kita. Makanya teman-teman, saya minta tolong bantu share, tap-tap layar itu biar semakin tersebar dakwah Quran kita. Ya. Itu kita nggak pernah tahu guru-guru kita yang mendampingi kita, yang membantu membimbing kita, mengorbankan apa di belakangnya. Ya, capek teman-teman, seriusan. Jadi sekarang setiap pagi saya selalu flu nih, gitu. Ya, makanya dakwah ini bukan tentang satu orang. Dakwah ini ayo berjamaah, share kepada yang lain. Ya, gitu. Oke, ya, lanjut. Bismillah. Yuk, Bismillah. Bismillah. Nah, huruf sekarang lamnya dia berharokat, di atasnya ada fathah tegak. Ya, huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada fathah tegak seperti ini, ya, dia harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, 2 harokat, ya, atau 1 alif. Ya. Nah, nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad. Mad tabi'i. Mad tabi'i. Ya, amin. Doa-doa terbaiknya ya. Terima kasih banyak. Ya, Masya Allah. Oke. Jadi, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada fathah tegak seperti ini, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Kadar panjang 2 harokat itu seperti kita melafalkan 1 kali ayun. Ya, diayunkan 1 kali. Ya, dengan nada. Contoh, ayunhi, ayunhi, ayunhi. Nah, ini dalam kalimat basmalah kesalahannya sering kali terjadi. Ya, di sini nih, di bagian la ini. Banyak orang melafalkan la-nya kepanjangan lebih dari 2 harokat. Contohnya, siapa jujur di antara teman-teman yang melafalkan la-nya kepanjangan seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Keliru. Nggak begitu. 2 harokat. Ya, tadi saya bilang 2 harokat itu sepanjang, karena di sana matobi'i, fathah tegak. Fathah tegak teman-teman tuh. Fathah tegak dia. 2 harokat saja, jangan sampai berjuta-juta harokat. Ya, berjuta-juta harokat, bukan. Ya, kepanjangan 2 harokat aja, diayun aja. Ayunhi, lahi, millahi, bismillahi. Udah. Ya, bismillahi. Tuh diayunkan saja, jangan sampai kepanjangan. Kenapa atuh teman-teman suka kepanjangan? Kebawa nada anak-anak TPA TPQ. Bismillahirrahman. Ya, diayun. Bismillahi, bismillahi, bismillahi. Tuh, itu kada 2 harokat itu seperti kita mengayunkan. Ya. Ustadz Afwan izin bertanya bagaimana cara agar suara lepas dan tidak masuk suara hidung. Caranya latihan. Ya. Caranya latihan. Caranya gimana? Ketika teman-teman ngaji, tutup hidungnya. Ketika teman-teman ngaji, tutup hidungnya. Ya. Ketika teman-teman ngaji, tutup hidungnya, suaranya harus tetap clear. Kalau dia ketika ditutup hidungnya suaranya mendem, itu masuk hidung. Gitu. Ya. Menjebar kemana-mana dadak TPA TPQ. Iya. Jangan kepanjangan ya. Oke, sip. Lanjut teman-teman sekalian ya. Bismillahi. Sip. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke, Masya Allah teman-teman, semangat.
gaungkan terus konten Quran, gaungkan terus konten-konten ngaji, konten-konten tausiah, konten-konten syariat, ya. Yang belum tap-tap layar atau bahkan belum share di pojok kanan bawah, ikut share dulu. Sudah 800 kali. Yang belum nanam di sana investasi akhirat pahala jariah, jangan sampai nongol tapi belum minimal satu grup teman-teman share. Ayo, biar dapat pahala jariah. Belum kerasa sekarang ganjarannya. Kalau nanti insya Allah ada yang masuk gara-gara teman-teman share ini, insya Allah pahalanya mengalir terus buat teman-teman. Ya, Bismillah, 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 Bismillah. Lanjut, ya. Nah, sekarang ya, lamnya kita lihat. Lamnya belum tuntas kita bahas. Jadi, teman-teman pastikan matobi ini teman-teman ketika melafalkan basmalah, ini kita sedang bahas surah Al-Fatihah, pastikan la-nya tepat di 2 harokat. Ya, jangan sampai kepanjangan. La-nya harus 2 harokat. Contohkan lagi, bacaan yang keliru. La-nya seperti ini. Bismillahi. Salah. Yang betul, Bismillahi. Cukup 2 harokat. Ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, selanjutnya kita hapus dulu yang ini. Maaf. Yang hapus dulu yang ini. Nah, sekarang lamnya kita cek. Lihat. Di atas huruf lamnya ada tanda apa ini? Tanda gambar burung terbalik. Coba. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda burung terbalik seperti ini namanya adalah tanda apa? Disebut dengan tanda tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang musyaddad, ada yang bilang syiddah, mangga. Ya. Pertanyaan dari saya, 1.700 orang memandang. Tolong jawab pertanyaan saya. Kalau ada huruf yang bertasydid seperti ini, cara bacanya diapain? Diapain? Ditekan. Betul. Ya, ayo. 1.800 orang memandang, 1.700 orang aktif. Dengan cara ditekan. Baik. Ya. Jadi basic huruf yang bertasydid teman-teman sekalian dilafalkan dengan cara ditekan saja. Titik. Bang, setahu saya huruf yang bertasydid itu bang harus ditahan 2 harokat. Hah? Yakin ditahan 2 harokat? Huruf yang bertasydid yang dia ditahan 2 harokat hanya ada 2 huruf. Apa aja teman-teman? Huruf yang bertasydid yang dia ditahan 2 harokat hanya ada 2 huruf. Yang tahu ramaikan lagi kolom komentar. Apa? Hanya ada 2 huruf. Huruf apa? Huruf nun dan huruf mim. Betul ya. Yuk kita tulis. Jadi teman-teman, basic huruf yang bertasydid itu ya, dia cukup ditekan. Bang, tahunya saya ditahan. Ada yang ditahan tapi itu pun cuma 2 huruf, yaitu huruf nun dan huruf mim. Kalau huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, baru dia ditahan 2 harokat. Lah, kenapa cuma nun dan mim doang, bang? Karena ini ada hukum di sana. Hukumnya namanya gunnah. Ya, ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal. Ya, oke, paham sampai sini? Sepakat kita? Sepakat? 1.700 orang memandang live ini sepakat? Halo, assalamualaikum. Sepakat? Oke, nih kita contohkan. Kalau misalnya kita melafalkan nun dan mim bertasydid, dia baru harus ditahan 2 harokat. Ya, bukan semua huruf hijaiyah yang bertasydid, yang ada bertasydidnya di atas itu ditahan 2 harokat. Oh, tidak, sahabat. Tidak. Ya. Ya, contoh. Sekarang kita praktekkan nun dan mim bertasydid. Nih, kita praktekkan. Yuk, perhatikan. Nun bertasydid. Inna. Tuh, ditahan 2 harokat. Inna. Kalau mim bertasydid amma. Nah, ditahan. Tapi jangan sampai penahanan tasydid ini dilafalkan ke semua huruf yang bertasydid. Contoh, kita praktekkan pada basmalah. Ada 2 huruf yang bertasydid, huruf lam dan huruf ro. Nih, ya. Kita lihat jadi aneh nggak bacaan kita? Ya, nih huruf ro juga. Ada 3 deng nih. Ya, misalnya konsep tasydid itu ditahan semua 2 harokat. Ayo kita buktikan. Nih. Ya, ceritanya kita menganggap huruf bertasydid semua ditahan 2 harokat. Kita buktikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca begitu atau tidak teman-teman? Coba yang memandang live ini aktif. Apakah begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Pasti tetot. Ya, karena konsep tasdid bukan ditahan, tapi tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Yang baru tahu, kita akan bahas pelan-pelan ini. Yang pengen teman-teman sahabat keluarganya pengen dapat belajar bareng di sini, kita bahas dan kita contohkan langsung seperti ini. Silahkan bantu untuk share di pojok kanan bawah mumpung kita masih live ini. Ya, yang baru pertama kali gabung di live ini, gak pengen ketinggalan info, minimal di sini ada tanda ikuti warna merah di atas saya nih. Klik tombol ikutinya sampai hilang. Ya, biar nanti teman-teman dapat notifikasi dari TikToknya kalau kita live. Itu langkah awal biar gak ketinggalan live kita. Ya, baik. Bismillah. Ya, kita lanjutkan kembali. Oke, paham ya? Jadi jangan sampai di sini teman-teman konsep tasydid itu tekan saja, kecuali huruf nun dan mim baru dia ditahan 2 harokat. Jelas? Paham? Yang sudah share barakallahu fikum. Terima kasih. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. 1.900 orang memandang, berkumpul. 1.900 orang memandang, berkumpul karena Quran, bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah, dan nanti kita berpisah karena Allah. Ya, untuk 1.900 orang ini, perhatikan. Saya sedang persiapkan buku tahsin saya sendiri, namanya Belajar Tahsin Mudah, Metode Seru Hijaiyah. Yang di dalamnya ada fitur ilustrasi 3D animasi makhraj. Kalau teman-teman nontonin sampai akhir, teman-teman bisa dapat kesempatan untuk dapetin buku itu ketika nanti sudah launching. Kalau teman-teman masuk grup. Lanjut. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke huruf berikutnya. Ya. Oke, ini huruf apa teman-teman? Coba. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa? Ada yang tahu? Terima kasih Bunda Najah, gift-giftnya ya. Ini huruf apa ini? Ini huruf apa ini? Huruf apa ini? Coba boleh komen di kolom komentar. Ini namanya adalah huruf H. H yang mana? Kalau di kita ada pembagian H itu ada H, ada H. Ada H besar, ada H kecil. Nah, jadi teman-teman ini ya, di kita itu ada istilah diksi-diksi lain. Ya, kalau di Arab teman-teman bilang ada H besar, H kecil atau H sogir, H kabir, nggak akan diterima karena nggak ada. Tapi untuk memudahkan di kita ada pembeda. H itu disebutnya H besar, H itu disebutnya H kecil. Itu istilah di kita saja. Nah, ini haknya hak yang mana? Ini haknya adalah hak yang besar. Ya, sepakat kita? Hak besar, harus jelas haknya hak yang mana? Nggak jelas, harus jelas ini haknya hak besar. Ya, oke? Hak besar. Kita bahas pelan-pelan boleh? Kita bahas pelan-pelan boleh? Saya mau nanya nih. Saya mau nanya lagi nih. Siap balas ya? Siap balas lagi. Siap jawab ya? Nih, ini kita sudah sepakat dia hak besar. Kita tulis di atas. Ini hak besar, ya. Hak besar ini, ya, hak besar ini karena dia besar, ya. Apakah dia huruf tebal? Boleh komen di kolom komentar. Atau dia huruf yang tipis? Coba, ayo, aktif. Hak besar ini, haknya ini hak besar ya. Dia huruf tebal atau huruf tipis? Coba. Hak besar ini huruf tebal atau huruf tipis? Boleh komen. Ya, haknya besar ya. Haknya hak besar. Haknya hak besar. Dia huruf tebal atau huruf tipis, teman-teman sekalian? Yang jawab tipis, teman-teman yang jawab tipis yakin haknya hak besar ini, haknya hak besar. Teman-teman yakin jawab tipis, haknya hak besar. Besar haknya. Yakin? Gak mau pindah ke tebal, ini haknya hak besar. Baiklah. Teman-teman yang bilang hak besar ini adalah huruf yang tipis, mohon maaf, teman-teman betul. Teman-teman yang bilang hak besar ini huruf yang tebal, teman-teman keliru, ya. Oke. Nah, jadi hak besar ini huruf yang tipis, ya, bukan huruf yang tebal. Siapa yang jawab tebal tadi? Ya, kenapa jawab tebal, sahabat sekalian? Ya, hak besar ini bukan huruf yang tebal, hati-hati, ya.
Bang, kan haknya besar, nggak ada hubungannya diksi besar dengan tebal tipis. Nggak ada hubungannya sahabat, ya. Oke, cara membuktikan hak besar itu adalah huruf yang tipis gimana? Nih, gampang, ya. Cara membuktikan apakah huruf hak besar ini huruf tipis atau huruf tebal? Lihat ketika dia berharokat fathah. Ketika berharokat fathah besar dibaca dengan vokal A, H, atau dibaca dengan vokal O, Ho. Ayo, coba. Huruf H besar ketika fathah itu dibaca dengan vokal H, dengan vokal A, H, atau dengan vokal O, Ho. Dibaca dengan vokal A kan? Ya berarti dia huruf yang tipis. Karena huruf vokal A itu ketika fathah itu huruf tipis. Kalau tebal dia huruf vokal O. H ketika fathah dibaca tipis kan? Ya enggak? Oh, emang huruf tebal ketika fathah dibaca dengan vokal O? Iya. Contohnya apa? Contohnya huruf kho. Huruf kho itu huruf tebal. Ketika dia berharokat baris atas, dia nggak dibaca kha. Kha tidak. Tapi dia dibaca kho. Dibaca dengan vokal O. Kenapa? Karena dia huruf tebal. Atau misalnya, teman-teman perhatikan. Huruf sod. Huruf sod. Ketika dia berharokat fathah, apakah dia dibaca sa? Tidak. Tapi dia dibaca apa? Dibaca su. Kenapa vokal O? Karena dia huruf yang tebal. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Gaungkan takbir dulu di kolom komentar. Yang ngerasa ada manfaat, ini cinta dari Allah. Ya, ini cinta dari Allah, bukan semata-mata visual dan audionya yang enak. Bukan, izin Allah kita berikhtiar maksimal, teman-teman berikhtiar maksimal, Allah kasih keberkahan. Yakin dengan itu? Ada kerjasama untuk menciarkan konten-konten Quran, belajar dengan maksimal, saling support, tidak saling menjatuhkan, saling melangkut, tidak saling memukul. Ya, ayo semangat, bareng-bareng belajar. Ya, sip. Kita lanjutkan kembali. Jadi ini jangan sampai teman-teman bilang H besar itu huruf besar, huruf tebal, ya, nggak ada hubungannya sahabat. Oke, sip. Lalu saya pengen nanya dulu, jujur. Siapa di antara teman-teman yang menganggap H besar itu hurufnya keluar dari dada? Boleh komen. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf H besar itu dilafalkan dari dada? Boleh komen, silakan. Ada? Jujur di kolom komentar. Saya butuh jawaban teman-teman biar kita interaktif. Siapa di antara teman-teman yang membayangkan H besar itu dilafalkan dari dada? Karena dia H besar dari dada. Tidak. Ya, H besar itu tidak ada hubungannya dari dada. Sahabat sekalian yang saya cintai semua karena Allah tanpa terkecuali, ya, H besar itu tidak ada hubungannya dengan dada. Tidak ada hubungannya dengan dada, ya. Oke. Karena dulu saya diajarin tuh katanya H besar dari dada. Tidak. Ya. Lantas kalau H besar bukan dilafalkan dari dada, dia dilafalkan dari mana makhrajnya? Ayo kita lihat. Bismillah, kita pelajari pelan-pelan, sedikit-sedikit, huruf demi huruf, ya. Oke, perhatikan. Nih, H besar, lihat. Setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Apa? Setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Ya, makhraj itu artinya tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. H besar makhrajnya dari mana? Geser, zoom. Dari mana? Bukan dari dada, tapi istilahnya adalah aqsal halqi. Aqsal halqi itu apa? Aqsal halqi itu adalah tenggorokan paling bawah atau pangkal tenggorokan. Ya, di mana tuh? Nih, ilustrasi gambarnya. Perhatikan. Ya, tuh. Di sini. Tepatnya kalau H besar dari pita suara yang membuka, makanya keluar nafas. Kalau yang keluar dari pangkal tenggorokan juga adalah hamzah. Tapi hamzah pita suaranya tertutup, makanya hamzah itu nggak keluar nafas. Ya. Jadi bukan dari ujung tenggorokan, dari pangkal. Kalau ujung tenggorokan paling luar, itu tempatnya keluarnya huruf kho dan ghain. Ya, oke, paham sampai sini? Jadi di mana H besar dilafalkan? Tidak dari dada H. Tapi cukup bayangkan huruf H besar dilafalkan dari pangkal tenggorokan kita. Dari mana? Dari sini. Dari sini. Ha hi hu bah.
Ha hi hu bah. Karena hak besar dilafalkan dari tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Keluarlah dari aqsal halqi, pangkal tenggorokan, huruf hamzah dan hak besar. Beres gitu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jelas? 1.900 orang memandang live ini berkumpul karena Allah, karena Rasulullah, karena Quran. Masya Allah. Indah ya? Pengen nggak makin banyak yang merasakan nikmat luar biasa, akhirnya bisa menyempurnakan bacaannya step by step, sedikit-sedikit. Pengen nggak sahabat-sahabatnya, teman-temannya berkumpul semua belajar bareng di konten-konten ngaji seperti ini, dimanapun live-nya, dibantu di pojok kanan bawah yang belum share. Lihat di pojok kanan bawah tuh, ada tanda panah. Sudah berapa banyak yang sudah ikut menanam investasi pahala jariah? Minimal satu grup saja. Teman-teman share satu grup saja. Ke grup keluarga minimal. Mau lebih banyak, lebih bagus. Ya. Tapi kalau malu, aduh saya mau malu nge-share ke grup bestie-bestie, ya udah minimal ke grup keluarga dulu. Ayo. Ya, nih pahala jariah. Ada yang teman-teman share live ini, ke-share ke grup. Ada yang masuk iseng, ternyata keterusan sampai besok-besoknya. Teman-teman pemantik awalnya, teman-teman terus dapat pahala jariahnya. Sekarang nggak kelihatan numpuk pahala teman-teman. Nanti insya Allah teman-teman akan lihat. Ya, oke, sip. Kita lanjutkan kembali ya. Terima kasih barakallahu fikum yang sudah ikut bantu mensyiarkan konten-konten ngaji. Kok ini sih? Oke, kembali lagi. Ya. Jadi hak besar dilafalkan bukan dari dada tapi dari mana? Halo? Assalamualaikum, dari mana hak besar dilafalkan? Dari pangkal tenggorokan ya. Oke, baik. Kita tulis dulu dari pangkal tenggorokan. Nah, ya. Oke, jadi kalau kita lafalkan, ya, saya contohkan. Maaf. Bismillahi. Di sini. Bismillahi. Bismillahi. Pangkal tenggorokan. Itu hak besar, bukan dari dada. Ya. Paham sampai sini? Lanjut. Nah, ya. Nah, kita lanjutkan teman-teman, ya. Nah, sekarang hak besarnya dia berharokat baris bawah. Dipertahankan semangatnya, ya. Dipertahankan keaktifannya, ya. Dipertahankan semangatnya teman-teman sekalian. Oke, lanjut. Di sini hak besarnya berharokat baris bawah. Ya. Oke, ada yang ingat? Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya ada baris bawah seperti ini nama harokatnya harokat apa teman-teman? Ada yang ingat? Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun di bawahnya ada baris bawah seperti ini namanya harokat apa? Halo, assalamualaikum. Mana semangatnya nih? Disebut dengan harokat kasroh, ya. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah disebut dengan harokat kasroh. Dibaca harus dengan vokal i, maka hak besarnya di sini kita nggak baca dengan vokal a, h, nggak dibaca h. Lalu kenapa? Karena bukan berharokat fathah. Ya. Karena bukan berharokat fathah. Bentar ya. Oke. Lalu dia juga nggak dibaca hu dengan vokal u. Kenapa? Karena bukan berharokat dhammah, tapi dia dibaca dengan vokal i. Kenapa? Harus jelas. Kenapa? Karena dia berharokat kasroh. Beres. Ya. Oke. Nah, sekarang ya saya ingatkan lagi. Kita ingatkan lagi. Coba, siapa di antara teman-teman yang masih menganggap kalau huruf vokal i itu dibaca harus nyengir? Ya, harus senyum-senyum. Ada nggak? Ada nggak di antara teman-teman yang masih beranggapan kalau ada huruf berharokat kasroh atau bervokalkan i itu harus dibaca senyum atau cengar-cengir? Ada? Tidak. Yang ada masih ada nggak? Tidak lagi. Enggak. Jujur, ini pada semua tidak atau ngikut-ngikutin tidak ada. Terus gimana huruf berharokat kasroh kalau bukan senyum, bukan cengar-cengir? Ya, kalau bukan senyum-senyum cengar-cengir harus bagaimana? Coba kalau udah pada tahu. Ada atau masih ada teman-teman? Ya, jadi cara menyempurnakan harokat kasroh vokal i itu ya bukan dengan senyum-senyum, cengar-cengir, meringis-ringis saja. Contohnya pada hak besar tadi. Contohnya begini. Hi, apalagi cuma mingkem-mingkem doang. Hi, maka itu bukan harokat kasroh yang sempurna.
Sempurnanya harokat kasroh alias vokal I itu dilafalkan dengan cara apa? Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimmu. Sempurnanya harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara merendahkan rahang bawah kita. Ya, kita tulis dulu deh. Cara menyempurnakan harokat kasroh, ya, itu dilafalkan dengan RRBATL baru, ya, gitu. Jadi kita selalu update. Kenapa? Karena saya juga sama belajar kayak teman-teman, ya. Belajar saya juga, gak cuman saya nyampein tapi saya nggak belajar. Enggak, teman-teman, kita juga belajar, ya. Makanya teman-teman belajar, saya juga belajar sama, ya. Oke, nah perhatikan baik-baik. Cara menyempurnakan harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara RRBATL. RRB itu artinya rendahkan rahang bawah. ATL itu bukan ayam tulang lunak, hati-hati, tapi angkat tengah lidah. Jadi ternyata, ya, untuk menyempurnakan harokat kasroh, ya, ketika kita bermulazamah dan talaki bersama syekh kami, ya, Syekh Ali namanya, ya, doakan beliau semoga sehat selalu, ya. Beliau juga sibuk, ya, sibuk sana kemari. Doakan beliau semoga sehat selalu, ya. Nah, jadi ternyata cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara bukan hanya sekedar merendahkan rahang bawah seperti yang sering kita pelajari, ya. Contoh hi, ya. Hi, tapi diangkat tengah lidahnya ke arah langit-langit. Itu makin clear lagi vokal I-nya. Coba deh, tengah lidah teman-teman angkat seperti ini ke atas, angkat, lalu rendahkan rahang bawah. Vokal I-nya jelas banget. Cobain ya. Bismillahi. Cobain. Bisa nggak? Bismillahi. Bisa nggak? Bismillahi. Jadi nggak akan ada bunyi Bismillahi. Kalau ada vokal E seperti itu, indikasi selain dia tidak merendahkan rahang bawah dengan sempurna, dia tidak mengangkat tengah lidahnya ke arah langit-langit seperti ini. Diangkat ke arah langit-langit. Bisa nggak? Bismillahi. Kerasa nggak? Coba teman-teman rasain. Coba jawab pertanyaan saya di kolom komentar. Kerasa nggak? Kerasa nggak teman-teman? Coba 1.700 orang memandang. Coba saya ngajak ngobrol teman-teman, kerasa atau tidak? Kerasa pasti. Toh ini yang saya dapatkan dari guru saya, ya. Gitu, beliau pemegang sana tertinggi, ya, salah satu pemegang sana tertinggi 28 generasi menuju bacaannya menuju Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Bismillahi, ya. Oke. Sip, ya. Jadi teman-teman belajar, saya juga belajar. Teman-teman support guru-guru teman-teman, saya juga support guru-guru saya. Saya bermulazamah dengan Syekh, itu juga ada hal yang harus kita korbankan. Bahkan dari segi biaya pun saya korbankan. Kenapa? Karena kita menghargai apresiasi guru-guru kita. Oh, Allahu Akbar, ya. Sip, semangat, ya. Semangat teman-teman sekalian, ya. Bismillah. Millahi. Nah, seperti itu. Lanjut lagi. Sip, sebelum lanjut teman-teman, ya. Buat teman-teman ada yang pertama kali baru gabung di live ini, di pojok kiri atas ada tulisan tombol ikuti. Yang nggak pengen ketinggalan info live kita, langkah awal pertama yang paling mudah, klik tombol ikuti warna merah pojok kiri atas ini. Yang warna merah ini diklik tombol ikutinya sampai tombol ikutinya betul-betul hilang, ya. Nah, buat teman-teman yang baru gabung juga, jangan biarkan teman-teman cuma gabung tanpa menanam investasi akhirat berupa pahala jariah. Minimal teman-teman share live ini ke satu grup teman-teman yang teman-teman berkenan. Silakan. Boleh ke grup sahabatnya, ke grup keluarganya. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, kelihatan atau tidak. Udah berapa banyak yang ikut andil untuk persebaran konten-konten ngaji. Itu yang berkenan tuh, yang share tuh, lihat di pojok kanan bawah. Berapa ribu. Teman-teman jangan sampai tidak mencatatkan akun teman-teman ikut, ya, share di sana. Oke, terima kasih, barakallahu fikum. Lanjut, ya. Bismillahi. Oke, lanjut, ya. Dari hi, teman-teman dari hi nih langsung masuk ke huruf ro. Langsung masuk ke huruf ro, ya. Nih kita coba zoom out dulu. Langsung masuk ke huruf ro. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hi-nya jangan sampai dipanjang-panjangkan. Bismillahirrahmanirrahim.
hiro, enggak, tapi hir, langsung masuk ke ro-nya. Hiro, hiro, bukan hirohman, enggak gitu. Ya, gitu. Oke, paham sampai sini? Sip. Kenapa dari huruf hi ini, ya? Kenapa dari hi ini langsung masuk ke huruf ro, teman-teman? Ayo, ada yang mau jawab? Mau aktif lagi nggak? Coba. Kenapa dari hi ini langsung masuk ke huruf ro, teman-teman sekalian? Kenapa dari hi ini langsung masuk ke huruf ro? Ya, karena di sini ada hukum tajwid namanya apa? Alif lam syamsiah. Ya, tuh kita bahas pelan-pelan. Alif lam syamsiah. Ada yang bilang alif lam syamsiah. Ada yang bilang idgham syamsi. Ada yang bilang asyamsiah. Nggak boleh. Teman-teman seringnya bilangnya apa nih? Kalau kondisi yang tadi sering teman-teman bilang alif lam syamsiah, idgham syamsi atau asyamsiah. Coba. Coba, teman-teman sering bilangnya apa? Alif lam syamsiah atau apa? Alif syamsiah, alif lam syamsiah. Ada yang bilang idgham syamsi, ada yang bilang al syamsiah, ada yang bilang asyamsiah. Tuh macam-macam. Idgham alif lam syamsiah boleh, boleh. Ya, asalkan bukan Syamsuddin ya. Kalau alif lam Syamsuddin beda orang. Beda lagi tuh ya. Oke, bukan Syamsuddin, Syamsiah. Ya. Sip. Nah, maksudnya alif lam Syamsiah itu seperti apa? Alif lam Syamsiah itu ketika teman-teman mendapati ada bentuk huruf seperti alif dan lam, bentuk huruf seperti alif dan lam, bentuk huruf seperti alif dan lam, oke? Ya, perhatikan bentuk seperti alif dan lam, ya. Lalu di atas lamnya atau di setelah lamnya terdapat ada tanda tasydid seperti ini. Nah, ini clue-nya nih. Ini clue-nya. Jadi kalau teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, lalu di atas lam atau di setelah lamnya ada tanda tasydid, maka itu adalah alif lam syamsi, alif lam syamsi, alif lam syamsiyah, ya, atau idgham syamsi. Nah, cara bacanya gimana? Alif lamnya nggak perlu dibaca, langsung masuk ke huruf yang bertasydidnya. Makanya dari hi diabaikan nih si alif lam, langsung ke ro. Hirro, 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 diidghamkan, dileburkan, dimasukkan ke huruf ro yang ada tasydidnya tadi. Ya, makanya ketika dilafalkan alif lamnya sudah dihiraukan saja, diabaikan. Bismillahir, tuh hi-nya nggak panjang-panjang, langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Coba saya pengen nanya, Bang, teman-teman, ada yang sempat menanyakan hal seperti ini nggak? Kenapa kalau misalnya alif lam syamsiah, alif lamnya nggak dibaca, kenapa harus ditulis? Ada yang sempat pernah bertanya seperti itu nggak? Kenapa kalau alif lamnya nggak dibaca, kenapa alif lamnya perlu ditulis? Kenapa harus ditulis? Kenapa nggak dihilangkan saja? Ada yang sempat bertanya seperti itu nggak? Atau yang bingung? Iya ya, kenapa ya alif lamnya kalau nggak dibaca kenapa harus ditulis? Karena ada kaidah penulisan yang harus ditunaikan. Seolah teman-teman gini, perumpamaan atau analoginya kita ambil misalnya dalam kosakata bahasa Indonesia ada kalimat saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Penulisannya gimana? Secara baku pasti kita akan bilang saya, ya, secara penulisannya tidak tahu. Ya enggak? Nulisnya begini kan penulisannya. Tapi ketika dilafalkan apakah kita bilang saya tidak tahu? Saya tidak tahu. Apakah begitu? Tidak ya. Karena apa? Karena itu kaidah penulisan. Kalau kita bicara pasti bilangnya gimana? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Huruf K dan huruf H-nya hilang ya? Iya, karena ada kaidah penulisan. Sama itu juga. Paham ya? Itu untuk perumpamaan saja. Jelas? Jelas sampai sini nih? Jelas nggak ilustrasinya? Kenapa alif lam tetap ditulis? Karena ada kaidah penulisan yang harus ditunaikan dan dituntaskan. Iya, lanjut lagi teman-teman sekalian. Jadi dari hi langsung masuk ke huruf ro. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Ya.
Saya izin hapus ya. Saya izin hapus yang ini teman-teman sekalian. Oke, nah terakhir boleh kita bahas huruf ro boleh. Yang baru gabung bantu dulu tap-tap layar, yang belum share minimal satu grup, minimal grup keluarga saja. Nih di pojok kanan bawah ada tanda share, di-share dulu ya. Di-share dulu tuh. Biar dapat pahala jariah, dapat ilmu, dapat pahala jariah di saat yang sama. Allahu Akbar. Ya. Ya, di-share minimal kalau nggak ke grup besti-besti, grup brodi atau kantor atau grup kelasnya, minimal ke keluarga yuk. Ya, ada yang masuk gara-gara teman-teman share, teman-teman dapat terus pahala jariahnya nggak berhenti. Nggak kelihatan sekarang pahala jariahnya. Nanti teman-teman ketika butuh di saldo ATM akhirat teman-teman akan kaget lah. Kok pahala saya banyak begini? Karena teman-teman dapat pahala jariah. Ya, oke silakan di-share dulu sebelum kita bahas. Terakhir huruf ro nih. Ya, terakhir huruf ro. Silakan. Ya, sudah ya. Baik teman-teman, bentar ya. Saya punya rahasia. Teman-teman, saya pengen nanya dulu. Teman-teman ngerasa terbantu nggak kita contohkan pelafalannya seperti ini? Ba, fa, su, to, ba, kita percontohkan. Bahkan kita contohkan contoh gambar makhrajnya. Teman-teman merasa terbantu nggak dengan ini? Teman-teman ngerasa terbantu nggak dengan ini? Ngerasa terbantu nggak? Terbantu nggak? Terbantu ya, izin Allah ya. Sekarang saya sedang mengupayakan buku tahsin saya sendiri. Ini bentuk draftnya. Ini belum jadi, masih hitam putih. Ya, tuh. Ini per huruf, nanti ada gambar makhraj dan apa? Namanya belajar tahsin mudah. Metode saya sendiri, metode seru hijaiyah. Ya, di dalamnya ada fitur ya, bukan hanya ilustrasi gambar makhraj saja, tapi kita sediakan fitur ilustrasi video 3D animasi makhraj. Ya, di buku tahsin saya tadi nanti ada huruf ro. Jadi huruf ro itu dilafalkan sekali lagi bukan betul-betul dari ujung lidahnya ya. Bukan betul-betul dari ujung lidahnya huruf ro ini. Tapi dia dilafalkan dari punggung lidah, begini. Begini, ya. Begini, tapi bukan gini, tapi begini. Bisa teman-teman percaya nggak? Saya juga bisa huruf ro itu di pinggir jalan. Sebelumnya saya nggak nemu. Saya tuh lagi nungguin teman saya mau talaki musyafahah sama guru saya, sama Ustadz, ada namanya Ustadz Taki. Beliau sekarang lagi di Yaman. Ya, saya tuh lagi sambil nunggu teman saya mau talaki, mau belajar gitu ya. Ya udah, daripada nungguin, saya nungguin pakai motor dari Bandung ke Cimahi. Ya, gitu. Ya, susah nggak dapat. Tapi karena kita terus berlatih dimanapun kapanpun latihan, dapatnya saya ngerasa di pinggir jalan. Setelah itu saya talakikan sama guru saya Ustadz Taki, ya, betul bacaannya. Nah itu dia yang membuat kita bisa tuh Allah. Ya, jangan berhenti berlatih. Teman-teman berhenti berlatih, peluang teman-teman untuk bisa ya udah tertutup. Ya, oke, teman-teman masih semangat ini? Sedikit lagi boleh? Ya, coba dulu yang belum share mana? Coba yang belum share ada? Yuk share dulu di pojok kanan bawah. Yuk yang belum. Kita bahas pelan-pelan seperti ini. Dibantu dulu tap-tap layarnya, coba 1.700 orang bareng-bareng tap-tap layar, jangan berhenti. 1.700 orang tap-tap layar, yang belum share dulu. Bergerak bersama. Coba. Ya. Oke, yang belum share, yang sudah share terima kasih. Sip. Nah, jadi huruf ro itu dilafalkan bukan betul-betul dari ujung lidahnya banget, tapi dia dilafalkan dari punggung lidah. Dari mana? Dari punggung lidah kita. Ya, jelas? Sip, kita hapus lagi. Nah sekarang kita bahas dari segi getaran. Tadi sempat ada yang nanya, Bang, kalau orang yang cadel melafalkan huruf ro seperti apa? Nah perhatikan. Jadi buat teman-teman yang cadel, huruf ro justru memang dilafalkan tidak boleh dengan getaran yang terlampau berlebihan atau getaran yang banyak. Ya, huruf ro itu tidak dilafalkan dengan getaran yang banyak di lidah. Ya. Contohnya begini, kalau dalam basmalah, perhatikan. Contohnya kalau dalam basmalah, ini ro itu nggak boleh dilafalkan dengan pelafalan seperti ini. Perhatikan. Nah, contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ro itu tidak boleh digetarkan dengan getaran yang seperti tadi. Ya. Nah, nggak begitu. Nggak boleh getarannya banyak-banyak macam tuh. Ya.
Oke, huruf ro itu dilafalkan getarannya sedikit saja. Kenapa? Nah, kita bahas. Huruf ro itu punya sifat namanya adalah takrir. Warro wabitakririn ju'il. Takrir itu apa? Takrir itu nih, perhatikan. Huruf ro itu punya berbagai macam sifat. Punya berbagai macam sifat. Nah, salah satunya disebut dengan takrir. Takrir itu bergetar tapi sedikit. Berbeda dengan getaran huruf R. Rorirubar. Rorirubar. Nggak begitu. Bergetarnya nggak begitu. Tapi jangan sampai, oh berarti huruf ro itu getarannya tidak boleh berlebihan. Nah, teman-teman saking hati-hatinya tidak ingin menggetarkan huruf ro berlebihan, teman-teman jadi kayak orang bule. Gini melafalkannya. Rory rubar, Rory rubar. Nggak begitu juga. Getarannya harus tetap ada. Ro, ri, ru, bar, r. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi getarannya sedikit, tapi tetap lugas, tegas, dan jelas. Tidak menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Rori rubar. Rar. Keliru, ya. Oke, jadi getarannya jangan hilang, tapi jangan berlebihan. Ya, paham sampai sini? Halo, assalamualaikum. Masih ada ini yang nonton ini? Masih ada ini semangatnya ini enggak? Gitu ya, jelas ya. Kalau buat yang cadel gimana lafalkan sesuai kemampuan. Toh memang huruf ro memang nggak mengharuskan dia getarannya banyak-banyak kok. Jadi yang cadel nggak terlalu harus pusing-pusing, karena getarannya sedikit. Bahkan ada yang bilang kayak orang cadel ya, iya. Ro, ri, ru, ar, ir, ur, ro, ri, ruru, er. Nah, nanti di buku saya yang sedang kita buat nih, draftnya nih, ini selain ada ilustrasi video 3D animasi, ini nanti ada latihan pelafalan huruf, setiap huruf, ya, makhrajnya di mana, kesalahannya apa aja, dan dalam kondisi sukun seperti apa latihannya, apa aja kesalahannya, bagaimana pola latihannya. Dalam kondisi bertasydid bagaimana latihannya, pola latihannya semua ada di sini. Ini sedang ini udah draftnya ya, ini masih hitam putih tapi tuh. Ya, kita sedang persiapkan metode seru hijaiyah kita ini ya. Kapan keluar Ustadz bukunya? Makanya masuk dalam grup, pantengin di grup. Nanti launching, saya akan kasih alarm dulu. Teman-teman, tanggal segini, jam segini kita akan launching Al-Qur'annya. Wah, teman-teman kalau yang lain war tiket konser, kita war buku tahsin karena kita hanya cetak 5.000. Grup member itu udah hampir 12.000 member. Grup member hampir 12 member grupnya, ya. Oke? Jadi jangan sampai teman-teman nggak standby. Lanjut, ya. Nah, cara masuk grup syaratnya 1. Cara masuk grup syaratnya 1, free, nggak bayar. Syaratnya 1, pantengin live ini sampai akhir. Sabar, titik, ya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjutkan lagi. Tuh, ini kita bahas basmalah aja sampai sini udah kerasa nggak? Udah 1 jam 20 menit nih. Ya, insyaallah. Oke, sip. Ya, selanjutnya lanjut lagi teman-teman, lanjut lagi ya. Nah, huruf ro-nya di sini berharokat apa ini? Huruf ro-nya di atasnya ada baris atas. Huruf ro-nya di atasnya ada baris atas, disebut dengan harokat fathah. Saya pengen nanya teman-teman, basic huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U. Basicnya dulu, dasarnya dulu. Basic huruf hijaiyah yang berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U. Coba. Dengan vokal A. Tapi kenapa huruf ro di sini nggak kita baca ra? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita baca malah jadi vokal O? Kenapa? Ayo, kenapa? Katanya basicnya vokal A. Kenapa dia dibacanya ro dengan vokal O, tidak dengan vokal A? Kenapa? Beri kami alasan. Kenapa? Karena huruf ro ketika fathah harus dibaca dalam keadaan mufakhamah atau tebal atau tafkhim. Ingat,
Kalau ada huruf hijaiyah, teman-teman lafalkan vokalnya adalah vokal A, maka itu adalah huruf yang tipis, titik. Sekali lagi, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah baris atas dan vokalnya A, itu adalah huruf tipis, titik. Paham? Nah, kalau ada yang keluar dari kodratnya, misalnya ya harusnya vokal A, kan fathah itu. Tapi ada yang kita lafalkan jadi vokalnya kayak contohnya kayak siapa? Kayak huruf ro, huruf to, huruf kho, huruf lo, huruf ko, huruf do, huruf so, huruf wo. Berarti tandanya mereka adalah huruf-huruf yang dibaca tebal ketika fathah. Faham? Faham? Jelas? Jelas? Titik nggak ada koma-komaan, betul ya? Ya, oke. Beres ya, itu basicnya dulu. Sebelum saya lanjutkan, saya harus minum dulu nih kayaknya teman-teman. Saya minum dulu boleh nggak? Saya minum dulu sedikit. Teman-teman bantu tap-tap layar dan share ya. Ketika saya minum, silakan. Semoga jadi pahala jariah. Saya minum dulu sebentar. Ya, yang puasa Senin Kamis, mohon izin ya. Saya nggak puasa ya. Saya izin minum ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali ya. Jadi, ingat, huruf yang berharokat fathah dan dia dibaca dengan vokal A itu huruf tipis. Kalau keluarnya vokal O berarti dia huruf yang tebal. Ya. Oke. Sekarang, huruf ro di sini berarti kan dia huruf yang tebal atau huruf yang dibaca tebal ketika dia berharokat fathah karena keluarnya vokal O. Ya. Kenapa huruf ro Ustadz tidak termasuk huruf istilah yang 7 itu? Karena dia dua wajah. Ro itu bisa dibaca tipis, bisa dibaca tebal. Kalau yang lain dia kenapa huruf istilah? Karena mereka huruf yang selalu tebal. Tapi ada yang ketebalannya menipis, tapi masih dalam kadar tebal. Kalau huruf ro bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Makanya nggak dimasukin ke huruf istilah yang 7. Sod, do, to, vo, istilah itbak, kho, ghoin, qof, itu istilah yang infitah. Ya. Oke, sip. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan. Lalu kenapa dia vokal O-nya dilafalkan dengan cara apa? Kita sudah tahu Bang, kalau dia vokal A dia huruf tipis ketika fathah. Kalau vokal O dia huruf yang tebal. Tapi bagaimana cara melafalkan tebal vokal O-nya? Apakah kita lafalkan dengan cara MM? Apa itu MM? MM itu monyong mulutnya, muncung mulutnya, maju mulutnya, mencucu mulutnya. Apakah huruf tebal itu ketika bervokalkan O dibaca tebalnya itu dengan cara memonyongkan, memuncungkan, memajukan, memanyunkan mulut? Contohnya seperti ini. Ro, 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 ro. Apakah dia dilafalkan bunyi vokal O-nya macam itu? Tentu saja tidak. Ya, nggak ada hubungannya vokal O. Vokal O tebal tuh tidak ada hubungannya dengan memuncungkan, memuncungkan, mencucu, memonyongkan, memajukan mulut. Ya, oke, nggak begini-begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh monyong-monyong. Keliru. Lantas kalau bibir kita tidak boleh monyong ketika melafalkan vokal O, bibir kita harus bagaimana? Caranya lihat harokatnya harokat apa? Harokatnya harokat apa? Ya, harokatnya adalah harokat fathah. Nah, cara menyempurnakan harokat fathah itu bukan dengan cara MM. Tapi dengan cara, udah pada jawab tuh BMTS ya, udah sering ikut live ini ya. Dengan cara BM. Huruf berharokat fathah itu dilafalkan dengan cara BM. Buka mulut. Buka mulut. BM, buka mulut. Huruf berharokat fathah itu mau dia vokal A, ke, mau dia vokal O, ke. Ya, kalau vokal A jangan cuman mingkem-mingkem doang. Banyak orang melafalkan harokat fathah vokal A, misalnya tipis, nggak dibaca buka mulut. Tapi mingkem-mingkem doang nih, perhatikan. Perhatikan vokal A-nya.
Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang bacanya begitu? Vokal A-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang begitu? Ada? Ya, harus buka. Bismillahirrahmanirrahim. Buka mulutnya. Ya. Nah, kalau vokal O juga jangan jadi monyong-monyong mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Fathah itu dibuka mulutnya, wal maftuhu. Harokat fathah itu bil fathi faham, buka mulutnya. Ya. Lihat, vokal A dan O-nya sama, dibuka mulutnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang muncung-muncung, nggak ada yang mingkem-mingkem. Ya. Halo, assalamualaikum. Sudah mulai oleng? Mana ini semangatnya? Masih ada yang tap-tap layar? Masih ada? Halo, konsentrasi? Masih ada di sini? Atau sudah mulai oleng? Ya, konsentrasi. Oke, masih. Baik, kita lanjutkan. Maka cukup kita lafalkan BM. Ya, buka mulut aja tanpa senyum ya. Tanpa senyum. Ya, buka mulut jangan sampai senyum. Kalau sambil senyum itu biasanya untuk vokal A. Ba, ta, sa, fa. Sambil senyum. Kalau tebal dia nggak senyum. Ya. Nah, sekarang kita praktekkan. Oke, Bang. Berarti kita praktekkan huruf tipis itu buka mulut tanpa senyum ya, Bang ya. Buka mulut tanpa senyum ya, Bang ya. Oke. Kita melafalkan tanpa monyong nih, Bang. Fokus buka mulut tanpa senyum. Fokus buka mulut tanpa senyum untuk melafalkan huruf berharokat fathah tanpa monyong. Tanpa monyong sedikit pun. Hanya buka mulut saja. Titik. Buka mulut saja. Titik. Ya. Oke. Perhatikan baik-baik nih. Ini di ujung udah mulai menipis penontonnya, ini padahal pembahasan yang paling menarik. Perhatikan. Ya, nih. Nah, buka mulut tanpa senyum. Jangan sampai mengejar vokal O dulu. Kalau teman-teman kejar vokal O, ya. Kalau teman-teman kejar vokal O, teman-teman pasti gatel pengen monyong. Ya. Perhatikan. Ra. Buka mulut saja dulu. Biarkan keluarnya mau vokal A kek, mau vokal apa kek. Buka mulut dulu saja. Ra. Huruf apa yang keluar? Bunyi vokal apa yang keluar? Vokal O atau vokal A? Kalau kita buka mulut nih, ra. Jangan monyong. Ra. Vokalnya A atau vokal O? Vokal A ya. Kenapa, Bang? Kita udah ngikutin, tapi keluarnya vokalnya vokal A, bukan vokal O. Kan huruf tebal itu kedengarannya katanya vokal O. Iya, inilah bukti bahwasannya harokat fathah itu basicnya adalah A. Kalau teman-teman O kan karena monyongin mulut, itu sudah tidak natural lagi, bukan fathah lagi tuh. Ro, A. Basic fathah memang A. Ra. Terus gimana dong, Bang, biar dia vokalnya tebal, vokal O-nya keluar, tapi kita gak monyongin mulut, cukup buka mulut saja. Caranya, teman-teman harus tahu. Huruf tebal itu punya sifat yang namanya apa? Punya sifat yang namanya adalah isti'la. Nih, perhatikan baik-baik. Huruf tebal itu punya sifat yang namanya isti'la. Isti'la itu pangkal lidah naik. Kita sering singkat dengan PLN. Kapan dibaca tipis nanti kita belum bahas. PLN. Pangkal lidah naik. Apa itu? Nih, perhatikan ya. Nih, huruf ro itu ya. Nah, ketika dia dibaca tebal, ya, dia punya sifat namanya isti'la. Isti'la itu artinya adalah pangkal lidah naik. Pangkal lidah naik. Pangkal lidah tuh nih, yang dia nanjak ke atas, nih, ini pangkal lidah, lidah terdalam kita. Pangkal lidah kita naik. Tuh, kelihatan pangkal lidahnya naik? Nah, karena pangkal lidah naik, otomatis vokal A kita akan menjadi O tanpa harus memonyongkan mulut kita. Ya, perlu saya contohkan atau tidak? Coba, perlu saya contohkan atau tidak? Ya, perlu ya tuh. Udah 1,5 jam yuk, terakhir yuk. Nih, perhatikan saya contohkan ya. Nih, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik.
kita lafalkan buka mulut dulu tanpa mengangkat pangkal lidah. Tapi buka mulut, bukan monyong mulut. Perhatikan. Ra, 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 ra. Kedengeran masih vokal A kan? Sekarang tetap buka mulut tanpa monyong ya. Tahan, jangan maju, jangan gatel pengen maju. Ra, 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 ru, 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 ra, ru, ra, ru, ra, ru, ra, ru, ra, ru. Berubah nggak? Ada keluar vokal O nggak? Padahal bibir kita nggak monyong. Perhatikan ini nampak sampingnya nih. Ra, ru, ra, ru, ra, ru, ra, ru, ra, ru. Ini membuktikan vokal O itu bukan dari bibir. Ra, ro. Tidak sahabat. Tapi dari pangkal lidah kita yang naik ke atas. Nih, ya. Ra, ru. Lihat bibir saya, lihat pangkal lidah saya. Ini ilustrasinya di atas. Ya, perhatikan. Ra, ru, ra, ru, ra, ru, ra, ru, ra, ru. Ya, sekali lagi, ya. Sekali lagi saya contohkan teman-teman. Nih, saya contohkan sekali lagi. Perhatikan bibir saya, perhatikan ilustrasi pangkal lidahnya. Perhatikan bunyi yang keluar. Ra, ru, 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 ra, ru. Paham teman-teman? Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Halo, assalamualaikum. Mana ini? Jadi cekung ya, seperti cekung. Paham sampai sini? Jelas sampai sini, sahabat? Ya, maaf ya kalau belajar sama saya bareng-bareng di sini kita nggak bisa ngebut. Kita lelet. Ada yang bilang bertele-tele, iya misalnya gitu ya. Ada yang bilang ini mah bertele-tele. Iya, memang bertele-tele kita. Bertele-tele, satu huruf kita bahas pelan-pelan, satu huruf kita contohkan, gitu ya. Gitu. Ya. Baik, yuk kita baca bareng-bareng ayatnya. Tuh ya, jadi nggak ada hubungannya bunyi vokal O itu dengan memuncungkan mulut tuh nggak ada hubungannya sama sekali teman-teman. Ya. Tuh, ini kita bahas basmalah aja 1,5 jam nggak cukup waktunya teman-teman, nggak cukup waktunya. Tuh, ini baru sampai huruf ro, setengahnya lagi belum kita bahas. Ya, itu nggak cukup waktunya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Al-Fatihah. Ya, kita lagi membahas Al-Fatihah nih ke depannya, boleh ya? Karena banyak yang request. Ya, gitu. Agak susah ya Ustadz. Ya, bukan agak susah. Kalau buat saya dulu susah banget. Huruf tebal itu kalau bagi saya bukan agak susah. Susah banget. Tapi nggak apa-apa, dinikmati. Allah yang nanti akan memudahkan. Kita bisa bukan karena kita hebat. Allah yang memberikan kekuatan. Allah yang membimbing kita. Allah yang menuntun kita. Kalau Allah sudah turun, yang susah jadi mudah, insya Allah. Kalau susah itu bagi kita. Bagi Allah memberikan kemudahan, gampang. Bagi kita susah, karena kita manusia lemah. Dulu aja kita dari bayi lahir, mau jalan susah ya. Jalan doang susah kita dulu. Tapi jangan ragu, ini susah. Ini insya Allah nggak lebih sulit daripada jalan. Dulu kita dari bayi nggak bisa jalan kan, udah jadi bisa jalan, bisa kan? Allah. Dulu kita waktu bayi punya mental semangat, belajar jalan, jatuh lagi, berdiri lagi, walaupun nangis, jatuh lagi, nangis, berdiri lagi. Kenapa sekarang kita jadi gampang putus asa? Semangat, ya, gitu. Oke. Sip, semua atas kuasa Allah. Kita hanya berikhtiar sebagai bentuk penghambaan di hadapan Allah. Hasil lepas tangan kita. Hasil bukan kendali kita. Angkat tangan kita kalau hasil. Tapi kalau ikhtiar, kita full kendali bertanggung jawab atas ikhtiar kita. Ya, yuk kita baca bareng-bareng. Ya, gitu. Ya, yuk kita baca bareng-bareng. Setelah ini yang mau masuk grup, ya, sabar sampai akhir. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Ya, perhatikan baik-baik. Saya izin zoom. Straight. Nggak bisa salah.
tombolnya, seret. Nah, begitu ya. Siap. Kita hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, kalau belajarnya depan kaca boleh nggak? Sebelum ada fasilitas ini yang dibantu oleh jamaah, yang akhirnya kita bisa zoom out, zoom in, zoom out, ya, bisa lihat seperti ini, bisa pakai lighting macam begini. Ini support jamaah, bukan saya. Saya hanya dapat amanah untuk memaksimalkan amanah ini untuk jadi apa, dampak manfaat yang luar biasa atas izin Allah. Sebelumnya kita mencontohkan pakai ini. Ini cerminnya di samping saya masih ada. Ada yang ikut sejak zaman saya 1 tahun lalu pakai ini kan kita. Teman-teman yang ikut sekarang, teman-teman enak sudah bisa lihat bagian langsung detailnya seperti ini. Ya, kalau dulu ini banyak ditiru oleh sahabat-sahabat guru-guru kita yang lain. Disupport makanya teman-teman. Oke? Ya. Ya, saya akan terus berusaha ya. Semoga bisa menjadi inspirasi terus memberikan suguhan edukasi ngaji ya dengan visual dan audio yang paling maksimal walaupun tak menjadi yang terbaik. Ya. Ini pakai cermin. Walaupun sudah patah begini nih cerminnya nih, lihat. Nih. Walaupun kok nge-lag. Nih, cerminnya sudah patah tapi ini penuh arti nih, penuh cerita nih. Ya. Dulu kalau kita melafalkan tuh gini, contohinnya gini teman-teman. Fa. Kalau misalnya nggak jelas kita zoom. Fa. Begini dulu kita. Tapi kalau sekarang Allah mudahkan, dibantu support jamaah. Ya, dakwah ini bukan dakwah saya. Dakwah ini dakwah kita. Ya. Oke, dakwah ini dakwah kita. Ya, kita punya andil besar untuk untuk sosial media itu, kita punya andil besar sahabat. Gitu. Oke. Shadaqallahul azim.